Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh yang pertama ini, karena ada juga saudara kita sudah subuh yang kedua, saudara kita dari Muhammadiyah sudah subuh yang kedua tentunya saya ingin mengingatkan kepada kita terlebih dahulu pada loki menato sipakala binato sipakaraja. Tidak usah kita saling mencaci maki, tidak usah kita tapi mari kita sama-sama saling menghormati, bertoleransi, sarukam mangina maseki pung Allah Ta'ala napakaraja kipuangi napakalabi kipuangi. Nah hadirin yang kami muliakan, pada subuh yang pertama ini yang saya ingin bahas adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Judul ceramah saya pada subuh hari ini adalah Fadail wa Khasaisu Syahri Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan. Hadirin yang kami muliakan, salah satu di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah Innallaha ja'ala saumahu ar-ruknar rabi'a min arkanil Islam. Salah satu di antara keutamaan bulan suci Ramadan na perintangi pong Allah Ta'ala ma puasa ki kaular ramalangi. Dan puasa ini adalah rukun Islam yang keempat dari 5 rukunnya agama Islam. Aga betul na rukun nasalangi, artinya ibadah puasa pada bulan suci Ramadan itu wajib kita lakukan. Orang-orang yang tidak berpuasa tasahulan wa tahawunan pokoknya makuti mas puasa, tidak ada usurnya, tidak ada halangannya, maka orang yang seperti itu sejatinya dia berdosa besar. Besar sekali dosanya orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kalau dia sudah mengingkari kewajiban puasa, maka dia sudah menjadi kafir dan murtad. Nah oleh karena itu pada loki mebu pandai pakalat di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini yang jelasnya na perintangi pung Allah Ta'ala ma puasa ki. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ia kuma puasa ki aja na andre na minuman saja yang kita jaga. Jangan cuma makanan dan minuman yang kita jaga. Kita tidak minum dan kita tidak minum, tidak makan. Tapi makanan regurutta, tapa puasa di cilita, aja na sembara tangkalinga. Tapa puasa matata, jangan sembarang kita lihat apalagi hal-hal yang haram. Tapa puasa timutta, bukan cuma makan dan minum yang kita jaga. Tapi tapa puasa timutta jangan cuma balik. Jangan kita menggosip, jangan kita memfitnah. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man lam yada qaula suri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan perkataan dusta, ma puasa tapi dia namanya paja ma balle, magala ma gosip, magala memfitnah. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Allah tidak berhajat dengan puasanya orang-orang yang seperti itu. Itulah cinta puasa ataupun Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, digagan lolongang poli puasana, sangadina hanya haus dan lapar. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, puasa ini ada adabnya, ada etikanya. Maka mari kita beretika, mari kita beradab kalau kita berpuasa. Yang jelasnya salah satu intinya ibadah puasa itulah sulongi pun Allah Ta'ala berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah itu mitau bu pak, tania puasa bawan na pigau, tapi termasuk na pagau perintah na pung Allah Ta'ala. Kaya na perintah na pung Allah Ta'ala para lulat na. Yang penting sekali kita lakukan itu adalah sempadan 5 waktu. Alangkah ironisnya orang yang puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Alangkah ironisnya mas sempadangin tapi dia dalam puasa. Makanya harus disingkirungkan ini. Makanya Andre Guruta Ibnu Athaillah dalam bukunya Tajul Arus, nareko angka tau mas sumpajan nasa ngalena. Nah dia napigoi perintah na pung Allah Ta'ala tanah sempajan napigoi itu. Bukan sholat katanya yang dilakukan. Karena kenapa sejatinya sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, salah satu di antara keutamaannya bulan suci Ramadan, na perintangi pun Allah Ta'ala ma puasa ki. Tapakan jaki puasa ata. Ada hal-hal yang diwajibkan dalam berpuasa, ada yang dimakruhkan dalam berpuasa, ada yang membatalkan puasa. Tolong kita perhatikan itu. Mudah-mudahan pada nama syeki pun Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, alat biranna ular ramalang hadirin yang kami muliakan, Inna allaha ansala fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini, alat biranna bupa ular ramalang, Al-Quran pertama sekali itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramalan napa turun ipong Allah Ta'ala kurangnya. Makanya mage bu pana suruh kima puasa pong Allah Ta'ala rilalan na ular Ramalan. Ada ahli tafsir mengatakan bahwa dia ditanya kenapa bulan suci Ramadan kita berpuasa? Kenapa bukan bulan Muharram kita berpuasa? Kenapa bulan Safar kita tidak puasa? Memagil tanero ya puasang. Nah wajib puasa pun Allah Ta'ala pada bulan Safar pada bulan Muharram. Kenapa bulan Ramadan? Itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabakna paturuang pun Allah Ta'ala kurangi hudal linasi bayinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk kepada manusia. Beri selamat ki lino, selamat ki akhirat. Hadirin yang kami muliakan, itu juga suatu isyarat kepada kita semuanya. Bahwa salah satu amalan yang terbaik yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Saya pernah ditanya orang hadirin yang kami muliakan. Maka da kega mega palana rokotu mangaji matu koramalangi. Mapatamma kuraki. Maka repa tamma baca kurata. 10 kali sampai 15 kali. Kemudian yang kedua, tapi dia nasa nama kanja acara mengaji. Malah sila acara mengaji tapi merepa tema. Angkatu nasang yang kedua,
tidak terlalu sering ditamat Al-Qur'annya. Tapi waktu mengaji, nak guru teh betuan, nak guru teh tafsirna. Itu yang kedua. Yang ketiga, angkatu nasa mengaji maka pala korami. Jadi terlalu persoalan kega na kami namega palanna. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, yang kedua yang paling banyak pahalanya. Kega yasa yang kedua, wadi jadi cede mina baca kurangnya, tapi makanjai bacana mengaji, carana mengaji secara tartil, dena malas silada, makanja carana mengaji sesuai aturan tajwid. Nah, dia pelajari artinya, tafsirnya, kemudian diamalkan, inilah yang paling banyak pahalanya. Makanya dalam satu riwayat itu, Pak, para sahabat itu, ya kau mengaji, bahkan Nabi itu natengi pertama kurangnya tidak kurang dari 3 hari. Kenapa? Nasabak kurang ni telung asudena nama nasakala kata baca tuh. Sudah tidak para sahabat itu bupa ku mengaji. Angka sahabat mengaji, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya runa baca roh. Kamu tidak akan mendapat, sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali engkau telah mensedekahkan hartamu yang paling baik. Napa jadi mengaji sahabat napa jadi mengaji mirubang ayak na baca roh. Napa lisu bulana lojo masidak kalau jolo magasan mas sumba jolo. Iya memang kami nama kanjai na sumbangan. Warapi mas sumbang na palisu patarui bacana. Ya pudikat ini jampangi. Namo sumbang nga na baca di mana na jampangi yang jelas tetap baca Qur'an. Nah jadi masalah. Tapi tolong diingat, Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itulah sehingga ulama kita ditanya para ahli tafsir, magi nakada kurangnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia? Kenapa cuma Al-Quran mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena ternyata yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak ada lain kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Karena itu, pangganjaki carata mengaji. Pesan Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Aja mau memalas silana ko mengaji ko. Ini gaji to lalu ko. Kemudian yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pangganjaki carata mengaji. Kalau Allah sallallahu ahad, ahad naba manasam. Angka palana kapa tapi cede lada mi. Majami lo poke kada nuli nga palanda. Apa maja carata mengaji. Allah Subhanahu wa taala itu pada muidi kualitas yang dinilai, bukan kuantitas. Kualitasnya yang kita lihat. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai bacaan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, insyaallah apa salama kita Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, alabiranna ular ramalang, inna Allah ja'ala fihi lailatal qadri. Bulan Ramadan ini angka siddi wanni bupa na paturu pong Allah Ta'ala yaitu Lailatul Qadar. Sepakat para ulama, kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam tafsirnya At-Tafsir At-Tashilu li Ta'wili Tanzil fi Tafsir Juz'i Amma, apa kata beliau? Bahwa Lailatul Qadar itu ada khusus pada bulan Ramadan. Jadi itu Lailatul Qadar bupa degaga seliwan ular ramalang. Ular ramalam di bawang. Jadi makanya aja natasapa Lailatul Qadar pada bulan Syawal nanti kan ular ramalang. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 terakhir. 10 terakhir artinya 20 loyase di. Nah, kemudian setelah itu kita cari malam bilangan ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, kebanyakan ulama menganggap bahwa Lailatul Qadar itu
terjadi pada malam 27 Ramadan. Tapi tolong diingat baik-baik Bu Padi, bahwa malam 27 itu bukan ijma ulama. Denas sama turun itu panritai maka sudah final itu bahwa pendapat bahwa 27 Ramadan. Bahkan Andre Guru Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa ada 40 pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Jadi intinya narahasiakan ipung Allah Ta'ala kapan terjadi Lailatul Qadar. Saya ditanya orang di Pinrang melalui live itu siaran radio sosial. Orang bertanya, Ustadz, Pekunimatu, kapan terjadinya Lailatul Qadar ini? Apa Muhammadiyah yole mau puasa naidi? Jadi bilangan ganjil sih bilangan ganjil tak? Dia ada pada. Dia sudah malam 28, kita malam 27. Kaya kan ada turun Lailatul Qadar. Saya katakan aja nih kamu pusing ya, karena kaya terjadi Lailatul Qadar. At-tarawih bawa no pigo bawa no decing. Itulah sehingga rahasia kapung Allah Ta'ala kapan terjadinya Lailatul Qadar. Itulah rahasianya. Agak susah no kapung Allah Ta'ala melo paturun Muhammadiyah Lailatul Qadar paturun itu ini. Tidak ada masalah. Makutana apa itu lalu matarawih. Ya, ini persoalan umat Islam. Karena pakutana itu karena jamaah. Nah, ini persoalan hadirin yang kami muliakan. Jadi pada loki mehe. Jadi malam tanggal 27 Ramadan itu, kenapa banyak ulama mengatakan terjadi Lailatul Qadar? Karena saya pernah sampaikan di sini. Nasabah iro angka 7 malah dan puji pun Allah Ta'ala. Ya miro alasannya. Kaya kan butinna disuruh kimas sumpah jam pitulan rolete sujud-sujud di. Tujuh anggota tubuh kita, dahi kita, rupat ta'ala. Kedua tapak tangan, dua lutut, kemudian dua kaki kita. Pitu. Na pancaji pun Allah Ta'ala lagi pitu susung, na pancaji lagi tandai pun Allah Ta'ala pitu lapi. Agapi. Na suruh ki pun Allah Ta'ala matawapa di Ka'bah itu 7 kali. Sa'i, Safa Marwah kan 7 kali. Nasuruh ki Allah Ta'ala mengakika kong kana hari ke-7. Itu buktinya bahwa makanya banyak ulama mengatakan malam tanggal 27 karena 7-nya yang dilihat. Tapi tolong diingat baik-baik. Nah rahasiakan kong Allah Ta'ala. Yang penting intinya adalah salah satu alat biran na bupa ular ramalang na pancaji kong Allah Ta'ala kaya semalam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya kumakasiwan rilalan na yaruan niro pada lona na rekosisap buki ulam makasiwian matarawi ki mangaji ki tarawih teruan niro pada lona na rekola 80 1000 bulan kita berbuat kebaikan siaga telai sisa bulan na reking itu panritata 83 tahun lebih 4 bulan jadi ko 10 tahun na 20 tahun na taruntu Lailatul Qadari tak kali nih 20 kali 83 desa kena sebut tahun nah kenapa ada seperti ini papa kalabbi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na papa kalabbi na sabaidi na umat kami nama ponco umuruna jadi dia siaga waktu tabu pamakasiwiang wasangan kamakana dunia sementara akhirat selamanya okolino sementara mi monrolino pusing iko dega kay Andre. Pusing inare ko sana cede mi bokota. Bagaimana dengan akhirat nanti yang selamanya? Kita tempati di sana. Makanya papakalabina pun Allah Ta'ala pamasina puange ri umat na Nabi Muhammad na pancaji ramalang ang kaya sa malam Lailatul Qadari sa rekamang ibu pa. Wading mega pakasiwata. Cede mi pakasiwata tapi ternilai banyak. Itulah hebatnya ajaran agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya ya rubu pa masalah Lailatul Qadari aja nata sapa nu makaleleng ya aja na yang jelasnya Lailatul Qadar itu parilodok kami nama kanja ibaca ko Lailatul Qadar ribi aga kami nama kanja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni puang tapoji mak dampangnya tak dampak kasih dosaku puang. Setidak-tidaknya kau dia tak apa lari puang, tak dampak kasih dosaku puang, tak dampak dosaku. Ada yang bertanya, kenapa cuma dosa yang kita minta supaya diampuni?
Magin de tumilo bare sogi ki, magin tumilo bare tama ki suruga. Jawabannya adalah ya kumakurangi dosa tanah puji ki puange. Insya Allah decin nalino decin akhirat kita akan raih. Masa kita masuruga kumege yo kumege jata. Masa kan pamaya amal miskala dzarratin khaira yara wa may amal miskala dzarratin syarra yara. Inah santum asantum li anfusikum wa inna satum palaha aga betuanna ya kumege diceta. Na jata insyaallah salama ki. Tapi ya kumege jata na diceta. Ini dah dampai dosa ta pung Allah taala man rasa ki. Nah, jadi intinya sekarang ini kita fokus beribadah. Tidak usah kita membeda-bedakan waktu. Cuma hadirin yang kami muliakan, mawatami matu makasih wiat tawe. Mawatami makasih wiat tawe. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah puasa, dina mabila lakda itu ayae, maka dana pun Allah taala iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Narek ko natanay ko atakku Muhammad kana kinro kana sa monro. Narek ko makutana ki makana kinro po Allah taala pulangi pa inni qarib. Micawe kana sa puliriko. Artinya apa? Iya ko tumilodok bu pa neng kalinga po Allah taala parilodota. Makanya salah satu senjata yang terbaik yang kita lakukan sekarang ini apa yang Allah puasa liwa watanna mapigo deci liwa watanna menghindari dosa pada saat ini cukup sulit, maka senjata yang paling baik ad-du'a'u silahul mu'min. Ilolongi ripong Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilolongi ripong Allah Ta'ala sarekwameng natulungi na wading si mata ingarap wange, ingarap milolongi riponge sarekwameng natulungi na wading si mata makanja pakasiwiata. Talu na labiranna. Kemudian hadirin yang kami muliakan, alabiranna ular ramalang, Inna Allah ja'ala saumahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban sababan limaghfirati dzunub. Ya kular ramalang ibu pak angkayasang agasan nahe angkayasa puasa angkayasa matarawih maka de nabita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nigi dige to mapuasangi ular ramalang karena matapay ripong Allah Ta'ala ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Mudah-mudahan mapuasa kibarin nadampang dosa tapong Allah Ta'ala. Matarawi kibu pa nadampang dosa tapong Allah Ta'ala. Ada na naya pangiwangi ro. Maka da agasan na kega masaro malabbi arwae na nadupuloy. Ini mani. Meki mala arwa, melo kimala 20 majam makalelemi kapa kedon rakami Ta'ala tamasu. Apa itu tarawih namun don rakami jadi to kama kuiro. Jadi ruah rekan ya 20 tidak usah kita saling berhujat. Ya miromelo pawaki makanja tu kapa bupaya ko ruai rekan Ta'ala ya kumpamanya kan ketua masih wita na palalo jolo ruah rekan na masampanya witir itu mako koe. Ya to na palaloi. Mako ni ro. Ya sampanya witir tapi yang ketua masih wita de tatai 20 Iaro malay 20 ro de na palalo masam pajawitri iaro idi arway Ta'ala karena ade bawan ni ada takabu to sapi di mon masam pajang matarawi to mawitri to kimonri de na wadi be kedua tembak beri jam alan masigi apa marocai. Itu kemudian selanjutnya sampai jawitri itu Bu Pak perlu tapahangi iaro sampai jawitri patutu sampajang. Tapi sampaja tanah sampaja sunnah tu natutu sampaja wajib minatutu nasa guruta Profesor Bakri Ismail dalam bukunya Al-Fiqhul Wadi Minal Kitabi was Sunnah. Artinya apa? Ya kupura ki mas sampaja witri kue pura ki 20 rekan apa ki mas sampaja witri ya ko lisu ki matu bolata pura ki matin rami ki mas sampaja tahajud wedding. Boleh kita sholat tahajud itu tapi dengan catatan aja na tahu witri memang Pak pura ni mas sampaja witri. Dia nawat di bekado te mawitiri. Jadi kupura ni mas sampaja witiri, nangar pura mal 20 rekanna, ajar ta sampaja witiri, sampaja tahajud bawan ni. Maka laki wasa sampaja witiri patutu sampajang. Cocok ni patutu sampaja tapi tanah sampaja sunah na tutu sampaja wajib mi. Dia kupura mas sampaja ngisa te dia naga sampaja subuh bani. Itu kata Profesor Sabanan Bakri Ismail dalam bukunya. Tapi mungkin ada pendapat lain ya. Ini bani.
Yang jelasnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat sesuatu. Kemudian selanjutnya Bu Pace dari Kabadi. Pagan setengah jam. Kemudian selanjutnya Inna Allah yaftahu fihi abwabal jinani wa yugliqu fihi abwaban nirani. Yaitu bupa kula ramalangi na buka pintu na suruga pung Allah Ta'ala, na tutup pintu na neraka puange, kemudian narantai sitange. Aga betul na buka pintu na suruga, artinya banyak kesempatan yang diberikan umatnya Nabi Muhammad supaya dia bisa masuk surga. Akasiwiak insyaallah mata maki suruga. Na tutup bupa pintu na neraka puange, aga betul na Adam pernah pun Allah Ta'ala liwa eganna, sehingga samana dia na tutama ranaka, onregana pakasiwiatta. Kemudian narantai sitangi puange, magi guna narantai beraja namanya pagkabiling-pilingi. Tapi yang kesitu makutana, maka deku rantai sitangi magi pena namanya kamu patong madina puasa. Miga pangaruero, miga dina lumas sampaja, miga majasipa, miga kalasi, paballe, miga korupsi. Kenapa seperti itu? Saya kira setan sudah dibelenggu. Tapahang ibu pak. Tanya setan tu bama pagabiling-piling musuh yang terbesar yang kita hadapi sebenarnya diri kita sendiri itu. Musuh yang terbesar yang kita hadapi bukan iblis sebenarnya, tapi pada hakikatnya inna nafsal ammaratun bisu. Hawa nafsu tak. Kebiasaan kita itu ala bisa karena biasa. Jadi makanya napa itu makanya itu naganggu setan, itu menjadi naganggu setan. Korea pesantren kubu pak, tertanai karena pak pesantren saya itu orang cuma baca kita gondolo. Nah, terkenal itu, kong kanan ambil masih rumah sekolah datang di tempat saya di Masangan. Nih pengkajian kitab kuning. Biasa ada anak perempuan kesurupan yang anak. Nah tanai ka mana maka ustaz magiru di nasa majil wae mengaji masih sekolah kami madarnya kesurupan. Make gawita to kuro ay de najil ba masulara punco magi de nang kana kasurupan ngero. Maka kama kuy sinangi naganggu ko setan kapana caca ko setan. Pek ko yasang naganggu ko tuli kasurupan ko barpaja no masikola musi bawa to yero. Ya pero malujo yero de naganggu setan kapasi anggota meman ni. To. Aga mi naganggu to ko si anggota meman na. Aga mi naganggu to sang demi na coco ya kale to setan kapatuma gosip to no ko ya kale setan normal lagi. Jadi intinya Bu Pak pada loki mai bulan Ramadan ini ulama lebih na puangnya supaya kita kuat beribadah. Tapancaji ulah ramalangin ala ramalan muwaddi. Apa artinya? Jadikan Bu Pak bahwa bulan Ramadan ini boleh jadi bulan terakhir buat kita semuanya. Iya ulangi Bu Pak, ulah ramalang. Anggap tahun ini tahun terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan tahun 2025 belum tentu kita sampai. Belum tentu upaya karena tuh makukui magala mereka tetap pemati bawang. Oleh karena itu kesimpulannya pada loki mehe ne pakaraja ne pakalabi ular ramalang na sabab pungalatala lagi pakalabi na pakaraja. Nigi pakalabi ular ramalang le pakalabi ne pakaraja pole ri pungalatala. Insyaallah nadam pangdosa ta puange na pakaraja ki puange Allah akan menuntun kita sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga salama kimatulino salama ki akhirat insyaallah taala. Inilah apa yang sempat saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik wasyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.